Awali iNews pagi kali ini pemirsa dengan informasi sebuah minibus mengangkut jerigen berisi bahan bakar minyak atau BBM ilegal terbakar hebat di Samarinda, Kalimantan Timur. Saat proses pemadaman berlangsung terjadi beberapa kali ledakan hingga 3 orang terluka. Tim damkar terus berupaya memadamkan api yang membakar sebuah minibus pengetap BBM di Jalan Pulau Sulawesi, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa malam. Petugas kesulitan menjinakkan kobaran api karena BBM yang sudah bercampur dengan air. Beberapa kali terjadi ledakan yang berasal dari jerigen yang menampung BBM. Akibatnya 3 orang terluka, salah satunya seorang wartawan yang sedang meliput. Dalam kejadian ini, petugas mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Laporan ada mobil terbakar di Jalan Pulau Sulawesi. Mobil tersebut adalah mobil pengetap BBM. Di dalamnya ada tangki modifikasi. Ada saksi mata bahwa mobil itu sudah terbakar, ditinggalkan sopirnya. Ya. Kami sangat sulit memadamkan karena api dari bahan bakar itu dipadamkan dengan air biasa tidak akan bisa padam. Kami menggunakan foam busa. Untuk memadamkan api dengan cepat, petugas menyemprotkan foam atau busa serta menggunakan media pasir. Proses pemadaman berlangsung selama 1 jam, sementara sopir minibus yang kabur saat ini masih diselidiki petugas. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Maskaria Diansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 3 orang tewas terbakar setelah truk bermuatan bahan kimia menabrak truk lain di Jalan Tol Pemalang, Jawa Tengah. Penyebab kecelakaan saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Truk gandeng bermuatan bahan kimia menabrak truk berhenti di bahu Jalan Tol Pemalang, Jawa Tengah di kilometer 312 pada Selasa siang. Kedua kendaraan terbakar hebat dan sulit dipadamkan karena bahan kimia yang mudah terbakar. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, namun proses pemadaman berlangsung lama karena bahan kimia susah dipadamkan. 3 orang tewas terpanggang diduga sopir dan kernet truk. 1 orang lainnya teridentifikasi bernama Kanim, 49 tahun, warga Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Ada 2 unit truk yang mengalami laka. Semuanya pada lajur B. Truk pertama itu bermuatan seperti pasir. Kemudian truk yang menabrak dari bagian belakang itu bermuatan bahan kimia cair. Ini mungkin yang menyebabkan kedua kendaraan itu terbakar. Jenazah saat ini masih di kamar mayat RSI Al-Ikhlas Pemalang, Jawa Tengah. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan aparat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, turut prihatin ya dengan apa yang terjadi karena seringkali terjadi kecelakaan karena kita bisa lihat ada yang disebut dengan blind side. Jadi ketika ada truk besar di depan, kita harus lihat dan juga hati-hati juga nih, Ai. Nah, sekali karena memang ini muatan truknya memang lebih besar daripada mobil pada umumnya. Ini juga tabrakan juga sering terjadi ya kalau antara truk dengan mobil truk mini gitu ya. Dan ini kita juga harap untuk pemirsa mungkin yang udah mulai mudik juga ini ke kampung halamannya agar harus berhati-hati menjaga jarak dari truk-truk yang ada di jalan, especially ini yang ada di jalan tol ya. Nah, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ini diduga akibat ledakan tabung gas di dapur sebuah warung di Kota Padang terbakar. Api dengan cepat meludeskan seluruh bangunan. Kobaran api dengan cepat menjalar dan meludeskan sebuah bangunan warung nasi goreng yang terletak di Kampung Jua Bypass, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat saat jam berbuka puasa. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meludeskan seluruh bangunan warung. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 20 menit kemudian. Diduga api berasal dari ledakan tabung gas di dapur warung.
Objek yang terbakar adalah satu buah kedai nasi goreng atau kedai minum. Untuk korban jiwa nihil. Lama pemadaman lebih kurang ada sekitar 20 menit. Sementara kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Masih dengan informasi terkait kebakaran pemirsa, ini ditinggal pergi pemilik sholat tarawih, satu unit rumah permanen hangus terbakar di Biren, Aceh. Sementara di Jakarta, 3 rumah kontrakan terbakar diduga karena korsleting listrik. Ditinggal pergi sholat tarawih oleh pemilik sebuah rumah milik Zulfikar hangus terbakar. Api begitu cepat menghanguskan rumah tersebut sehingga seisi rumah tidak bisa diselamatkan. Anak Zulfikar yang berumur 13 tahun yang saat kejadian sedang berada di dalam rumah langsung lari keluar meminta pertolongan warga. Api langsung bisa dipadamkan dalam waktu 30 menit oleh pemadam kebakaran yang menurunkan 6 unit mobil pemadam, sehingga api tidak menjalar ke bangunan lain. Hingga kini belum diketahui apa penyebab kebakaran dan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara itu, 3 rumah kontrakan di permukiman padat penduduk di Jalan Langgar, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, ludes terbakar. Sejumlah warga yang melihat api sudah membesar langsung berupaya bahu-membahu memadamkan dengan alat seadanya agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada stop kontak. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah menerjunkan 12 unit mobil pemadam dan 60 personil, api berhasil dipadamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kami mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menjalankan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Camar Hendra dan rekan saya Ayanufus. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, momen Ramadan dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat untuk berhijrah, salah satunya dengan menghapus tato. Nah, kelompok masyarakat di Bandung menyelenggarakan hapus tato gratis dengan syarat menyetorkan hafalan surat Ar-Rahman. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, momen untuk masyarakat memperbaiki dan mensucikan diri, salah satunya dengan menghapus tato. Di Masjid Al-Latif, kawasan Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat, kelompok masyarakat Hijrah Care menyelenggarakan kegiatan hapus tato gratis bagi masyarakat. Untuk bisa ikut dalam program hapus tato gratis, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis. Masyarakat hanya perlu mendaftar dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Di antaranya lolos kesehatan dan menyetorkan hafalan surat Ar-Rahman minimal 10 ayat setiap akan hapus tato. Untuk persyaratannya salah satunya yaitu cek lab kesehatan, yaitu untuk melihat kondisi kesehatannya para peserta gitu. Terus selanjutnya Ar-Rahman itu salah satu persyaratan untuk hafalannya. Hafalan Ar-Rahman itu tidak memberatkan untuk satu surat dihafalkan setiap hapus tato, tapi kita bisa memberikan keringanan, yaitu minimal setiap treatment itu minimal 10 ayat untuk store ke kita, dan setelah beres 10 ayat bisa melanjutkan 10 ayatnya lagi di pekan selanjutnya gitu ya, atau di treatment selanjutnya gitu ya. Salah satu warga yang ikut program hapus tato gratis, Dadang, mengaku sengaja menghapus tatonya karena ingin hijrah. Dadang mengaku terbantu dengan adanya program hapus tato gratis ini. Secara ini sih nggak ada ya, cuman paling kalau yang sudah biasa saya mah semacam dipakai membaca surat Ar-Rahman atau surat lainnya aja lah gitu. Nggak dipungut bayaran sih, gratis gitu. Ya alhamdulillah juga sih, saya merasa terbantu lah dengan adanya
program Hijrah Care di Masjid Al-Latif ini. Hapus tato gratis dilakukan menggunakan teknologi laser dengan daya rendah hingga menengah, sehingga menghasilkan rasa sakit yang minimum. Untuk menghilangkan satu tato, perlu melakukan treatment 1 kali hingga beberapa kali, tergantung ukuran tato dan kedalaman tinta. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga memadati gelaran Tablik Akbar di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Tablik Akbar dimeriahkan sejumlah artis nasional dan diisi dengan tausiah oleh ulama besar TGB Muhammad Zainul Majdi. Mengangkat tema nikmatnya Ramadan, Tablik Akbar yang digelar di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur mendapat antusias ribuan warga yang hadir di lokasi. Selain dimeriahkan oleh penampilan sejumlah artis ternama di Indonesia, Tablik Akbar ini juga diisi dengan tausiah agama oleh Wakil Komisaris Utama PT Media Nusantara Citra Tbk, TGB Muhammad Zainul Majdi. Dalam ceramahnya, TGB yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo mengingatkan pentingnya umat Islam berbuat baik serta merasakan kebahagiaan ketika bisa berbuat baik. Luar biasa Surabaya, alhamdulillah. Kita berbahagia dan kita bersyukur. Dan inilah indahnya Islam. Jadi kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kalau kita mendapatkan rasa senang di dalam kebaikan, maka kata Nabi, itulah salah satu tanda iman. TGB juga mengajak masyarakat untuk selalu berbuat baik selama bulan suci Ramadan agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga rela antri di gerai penukaran uang Bank Indonesia di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta. Bank Indonesia menyiapkan 6,5 triliun rupiah uang baru untuk kebutuhan Idul Fitri tahun ini. Tradisi bagi-bagi amplop saat Lebaran membuat sejumlah warga rela antre di gerai penukaran uang receh Bank Indonesia di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta. Meski harus mengantre cukup saat berpuasa, namun sejumlah warga tetap bersemangat menukarkan uang receh keluaran terbaru. Meski besaran penukaran dibatasi hanya Rp3.800.000 per transaksi, namun warga yang datang tidak perlu mendaftarkan karena cukup berada di tengah antrean, maka sudah bisa menukarkan uang sesuai giliran. Bagus sekali karena kita nyari di bank aja susah nyari uang baru. Edisi yang lama selalu dapatnya. Oh, ini edisi. Kalau ini edisi yang 2022 uang baru. Ini nantinya mau digunakan apa? Ya, namanya Lebaran kan butuh gajian ya Mas ya. Ya buat bagi-bagi. Sementara ratusan warga sudah membadati lapangan Banteng, Medan, Sumatera Utara untuk menukarkan uang baru pecahan kecil di mobil Bank Indonesia maupun mobil perbankan. Untuk masyarakat yang hendak menukarkan uang pecahan kecil, cukup mengisi data melalui website Pintar Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi antrean yang kerap terjadi setiap tahun pada saat penukaran uang jelang Lebaran. Nah, jadi untuk tahun ini biar kita lebih terarah, jadi masyarakat penukarnya juga antriannya lebih teratur, lebih rapi. Jadi Bank Indonesia sudah membuat website Pintar. Jadi masyarakat dapat mengunduh Pintar, boleh melalui handphonenya masing-masing. Nanti boleh di situ silahkan untuk mendaftar dan akan keluar nomor antriannya berikut jam waktu penukaran. Terus lokasinya bisa milih. Layanan penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat periode Ramadan dan Idul Fitri ini berlangsung mulai 3 April hingga 18 April 2023. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, Rani Sanjaya, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pelayanan kas keliling penukaran uang tunai oleh kantor perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Bali kembali dipadati warga. Antrean yang tidak beraturan sempat dikeluhkan warga yang sudah menunggu sejak pagi hari. Warga langsung mengejar mobil kas keliling yang tiba di Pasar Kreneng dan Pasar Bali untuk berebut nomor antrian. Mereka adalah warga yang hendak menukar uang dengan uang baru pecahan kecil namun tidak mendaftar secara daring. Sementara untuk warga yang mendaftar secara daring memperoleh pelayanan lebih cepat. Musim Lebaran tahun ini, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memperkirakan akan terjadi transaksi penukaran uang tunai sebesar 2,9 triliun rupiah.
Bank Indonesia akan melayani kas keliling di 8 titik di seluruh Bali hingga memasuki libur cuti bersama. Dapat nomor 11. Nomor 11 ya. Berarti daftar manual ya berarti ya. Ya, manual. Kenapa manual? Nggak sempat daftar ini nggak online nggak? Nggak sempat ya. Dari tadi jam berapa nih nunggu di sini? Dari jam 8. Jam 8 ya. Belum ya. Dapat antrian, masih cari tahu dulu. Gitu ya. Iya. Berarti belum dapat informasi selama ini. Tadi sempat mampir ke BI, tapi katanya udah nggak di kantornya lagi, mereka keliling katanya. gitu. Untuk hari ini jadwalnya di pasar keliling. Pemirsa, ratusan warga antre pencairan dana BLT Sembako dari Kementerian Sosial di Purwakarta, Jawa Barat. BLT Sembako dirasa sangat membantu warga di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri. Antrian panjang warga mencairkan dana BLT terjadi di depan kantor pos Purwakarta, Jawa Barat. Sejak Selasa pagi, warga terus berdatangan dan harus mengantri untuk pencairan. Pencairan di kantor pos pusat Purwakarta diperuntukkan bagi sekira 715 penerima dari wilayah Kecamatan Purwakarta Kota. Warga mengaku rela antri sejak pagi agar bisa segera menerima uang segar untuk keperluan selama Ramadan. BLT apa ini Pak katanya Pak? Sembako. Sembako. Ya. Berapa Pak dapatnya Pak? 600.000. 600.000. Ini ngantri dari pagi Pak? Iya, dari pagi, dari jam 6. Tapi belum dapat juga? Belum. Lumayan lama Pak ya? Iya, lama. Ya, BLT sembako, tapi di sini ya. Berapa Bu? 600.000. 600.000. Ya. Ibu ngantri sejak kapan? Dari jam 8 sih saya ke sini. Siang ya, dari siang. BLT Sembako berupa uang tunai diberikan kepada warga penerima sebesar Rp200.000. Namun, pencairan dilakukan 3 bulan 1 kali dan diharapkan bisa membantu meringankan beban ekonomi warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainis melaporkan. Kapolda Sumatera Utara ungkap penyebab kematian janggal polisi Bribka AS terkait kasus penggelapan pajak kendaraan bermotor 2,5 miliar rupiah. Informasi selengkapnya tetaplah di iNews Pagi.